Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 2. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Neneng Sudaryati MM. Presentasi ini disusun oleh kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Karisma Hastuti, Desi Misla Andriani, Nabila Indriani, Siti Nurhaliza, Deswita Anggraini, dan Rena Ransiska. Yuk kita mulai dan pelajari bersama bagaimana sistem informasi bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengambilan keputusan menurut Islam. Keputusan menurut Islam merujuk pada pedoman Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama. Prinsip utamanya adalah syura atau musyawarah untuk mencapai mufakat, ijtihad sebagai upaya memahami hukum ketika tidak ada nas yang jelas. Metode yang digunakan mencakup ijma atau kesepakatan ulama, qiyas atau analogi hukum, dan ijtihad atau pemikiran individual yang mendalam. Tujuannya adalah menghasilkan keputusan yang adil, tidak dirugikan, serta bertanggung jawab secara etika dan spiritual. Untuk materi yang kedua, yaitu keputusan perspektif Islam dan keputusan konvensional. Yang pertama, keputusan perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis mengutamakan doa dan pendekatan spiritual, menjaga keadilan sosial, diawasi Allah, bertanggung jawab di akhirat, dan berpahala jika baik. Yang kedua, keputusan konvensional berdasarkan teori dan pemikiran ahli, mengandalkan akal, tidak menjamin keadilan sosial, tidak melibatkan aspek ketuhanan, dan hanya mendapatkan penghargaan dari manusia. Untuk materi selanjutnya yaitu keputusan menurut Islam. Peran informasi keputusan butuh informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, sistem informasi bantu analisis dan alternatif solusi. Hierarki keahlian manajerial. Semakin tinggi posisi, butuh lebih banyak managerial skill. Kurangi keterlibatan teknikal, fokus pada analisis dan pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ke-6, yaitu tipe keputusan manajemen. Yang pertama, yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang rutin dan sudah memiliki prosedur tetap, seperti pengisian stok atau jadwal kerja, sifatnya operasional dan mudah diotomatisasi. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan yang membutuhkan kombinasi antara data yang tersedia dan intuisi atau penilaian manajerial, seperti penetapan harga produk baru. Yang terakhir yaitu keputusan tidak terstruktur. Keputusan strategi yang bersifat kompleks dan tidak memiliki prosedur baku. Biasanya diambil oleh manajemen tingkat atas, seperti ekspansi bisnis atau merger perusahaan. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon. Yang pertama ada intelligence, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi data atau informasi untuk mengenali masalah atau peluang. Yang kedua yaitu desain atau perancangan, yaitu mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif solusi yang mungkin diambil. Yang ketiga yaitu choice atau pemilihan, yaitu memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan, lalu mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada identifikasi masalah, yaitu menyadari dan merumuskan masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, kumpulkan data, yaitu menyadari dan merumuskan masalah yang perlu diselesaikan. Yang ketiga,
yaitu kembangkan alternatif, yaitu menyusun berbagai pilihan solusi yang mungkin. Yang keempat, evaluasi alternatif, yaitu menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif. Yang kelima, yaitu pilih solusi, yaitu memilih alternatif terbaik yang paling efektif. Yang keenam, yaitu implementasi, yaitu melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Yang terakhir adalah menilai hasil, yaitu menilai apakah keputusan yang diambil memberikan hasil yang diharapkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pengambilan keputusan dalam manajemen harus dilakukan dengan tepat dan bertanggung jawab. Dalam Islam, keputusan didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan prinsip musyawarah. Peran sistem informasi sangat penting dalam menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung proses ini. Tipe keputusan manajemen meliputi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang memerlukan pendekatan berbeda. Prosesnya melalui tahapan dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Kombinasi nilai dalam Islam dan pemanfaatan sistem informasi menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien bagi organisasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Kami harap materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.